Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fikran Rido dengan NPM 244111042. Saya dari kelas Manajemen 24 Ekstensi. Pada video yang ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang data makroekonomi atau fondasi analisis ekonomi. Apa itu data makroekonomi? Data makroekonomi adalah kumpulan pengukuran agregat yang mencerminkan kinerja ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Data ini vital untuk mengidentifikasi tren ekonomi jangka panjang, memahami siklus bisnis, dan memprediksi arah perekonomian di masa depan. Sumber utama data ini di Indonesia meliputi Badan Pusat Statistik atau BPS dan Bank Indonesia atau BI. Data makroekonomi dikategorikan menjadi beberapa jenis utama seperti output atau produksi, harga atau inflasi, ketenaga kerjaan, dan perdagangan internasional. Selanjutnya, ada indikator kunci atau produksi dan pendapatan. Yang pertama, produk domestik bruto atau PDB. Total nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu. PDB Indonesia pada Q1 2024 tumbuh 5,11%, mencerminkan ekspansi ekonomi yang stabil. Ini dihitung berdasarkan pendekatan produksi dan pengeluaran. Yang kedua, ada PDB per kapita. PDB dibagi dengan jumlah penduduk, memberikan gambaran tentang rata-rata pendapatan dan standar hidup. PDB nominal Indonesia pada tahun 2023 sekitar 1,42 triliun US dollar. Menyoroti ukuran perekonomian dan potensi daya beli individu. Yang ketiga ada Produk Nasional Bruto atau PNB. PNB mencakup PDB ditambah pendapatan bersih dari luar negeri yang diterima oleh penduduk suatu negara. Ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang total pendapatan yang dihasilkan oleh warga negara dimanapun mereka berada. Yang keempat ada pendapatan nasional disposable. Pendapatan yang tersisa setelah pajak dan transfer siap untuk dibelanjakan atau ditabung oleh rumah tangga. Indikator ini penting untuk memahami daya beli konsumen dan potensi pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Selanjutnya ada indikator kunci atau harga dan ketenaga kerjaan. Inflasi, kenaikan berkelanjutan tingkat harga umum barang dan jasa. Inflasi Indonesia pada Mei 2024 mencapai 2,84%, diukur melalui Indeks Harga Konsumen atau IHK. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT, persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. TPT Indonesia Februari 2024 sebesar 4,82%, menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja. Yang ketiga ada angkatan kerja, total penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Ini adalah dasar untuk menghitung sebuah TPT. Yang keempat ada neraca perdagangan, selisih antara nilai ekspor dan impor barang suatu negara. Neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar 2,93 miliar US dollar pada Mei 2024, menunjukkan kuatnya kinerja ekspor. Kesimpulannya adalah data makroekonomi adalah alat esensial untuk mendiagnosis kesehatan perekonomian dan memandu keputusan strategis. Data ini membantu pemerintah merumuskan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, memastikan stabilitas dan pertumbuhan. Bagi investor dan pelaku bisnis, pemahaman data ini vital untuk pengambilan keputusan yang menguntungkan. Ingatlah, interpretasi data selalu memerlukan pemahaman konteks ekonomi yang mendalam.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.